Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yazakuna fiha barda wala syaraba. Mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman. Allah memberi bocoran tentang neraka jahanam. Bagaimana kondisinya adalah mereka tidak akan merasakan kesejukan dan tidak akan pula mendapat minuman. Allah menahannya di situ kepada Rasulullah untuk ayat surat An-Naba, berita yang besar di ayat ke-24. Tidak mendapat kesejukan, sumuk hidup mereka di dalam itu sumuk. Mungkin untuk ukuran kecil kita hidup di dunia adalah serba salah. Bagi mereka yang istilahnya yang tidak tahan dan kuat mendapat cobaan hidup di dunia itu, sering itu merasakan sumuk, serba salah hidup ini. Kurangnya kuat tali Allah kepada dirinya, tali Muhammad kepada dirinya, tali Al-Quran kepada dirinya, tali para sahabat kepada dirinya, tali Al-Bait kepada dirinya, tali para wali kepada dirinya. Itu bisa tuh akan mengakibatkan kesungkan hidup itu. Mata mereka nanti akan jalang tanpa pencahayaan, harapan, istilahnya tanpa sinar kehidupan, seperti orang gila. Jadi sumuk, karena tidak mendapat kesejukan. Itu akibat itu bisa itu karena faktor alam juga bisa hal itu, karena tidak mendapat kesejukan. Banyak hukuman-hukuman di masa lalu itu juga bisa mengakibatkan orang menjadi sumuk itu. Jadinya yang dia masuk waras, keluar penjara jadi tidak waras banyak itu. Karena luar biasa kejamnya pada masa dahulu itu kalau menghukum manusia. Luar biasa tidak berperi kemanusiaan. Makanya kita beruntung hidup di zaman di mana kemungkinan orang untuk melakukan kezaliman itu semakin dipersempit, semakin diperkecil. Karena dunia media itu semakin luar biasa arusnya, derasnya. Meskipun kita tidak bisa menutup mata pula bahwa kekuatan mafia-mafia internasional yang dalam bidang kejahatan juga semakin modern, semakin canggih, semakin mengikuti zaman. Makanya salah besar kalau dikatakan Muhammad itu musuhnya tidak selevel dengan musuh para nabi yang lain. Misalnya dengan musuhnya Musa, musuhnya Ibrahim, di mana mereka adalah raja-raja yang besar. Jangan salah, justru ketika di masa Rasulullah itu dunia mafia itu sudah semakin luar biasa itu. Pergerakannya, jadi berbicara masalah konspirasi sangat tidak sesuai dengan ayat ini. Kembali lagi, mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak pula mendapat minuman. Allah mengatakan salah satu bentuk hukuman engkau ketika di jahanam. Kata sejuk itu bisa Anda dapatkan ketika Anda merasakan bagaimana angin yang semilir-semilir menimpa wajah Anda, menimpa tubuh Anda. Angin yang bertiup lembut, begitu itu sejuk tuh. Atau Anda di depan kipas angin, di depan AC, nah itulah kesejukan. Dan Allah memastikan kau tidak akan mendapatkan hal seperti itu di neraka, khususnya di jahanam ini. Sumuk, hidupmu itu sumuk, serba salah.
Mungkin Anda yang di bawah garis kemiskinan atau level tengah itu udah sering itu luar biasa sibuknya serba salah, ijazah tidak punya, keterampilan tidak ada, mulut sangat kotor, sangat jahat, pribadi sangat jauh dari kebaikan. Itu kan artinya sangat jauh dari Al-Quran. Hidupnya jadi serba sumuk, jadi lari ke narkoba, ke minuman keras, kejahatan, sangat jauh dari pancaran Allah, sangat jauh dari sinar Allah, sangat jauh dari sinar Muhammad. Karena sekali lagi ketika manusia itu tidak ada, ketika alam semesta belum tercipta, Nur Muhammad itu yang sudah Allah ciptakan, nur kebaikannya, nur rahmatnya. Nah kalau di dalam tokohan preman, gue mah yang penting udah percaya aja lah sama Muhammad, nggak apa-apa lah setahun 2 tahun di neraka, kan sering gitu preman-preman yang luar biasa hidupnya itu, merasakan kesumukan dulu di dunia sebelum merasakan kesumukan di akhirat. Amit-amit jangan sampai. Memang mulut kita itu luar biasa lah, meremehkan, sangat meremehkan neraka. Allah dosa mah nggak bisa dilihat. Ambil aja dulu berzina dengan pacar kita sehari 2 hari, lama-lama kebablasan, pacar kita hamil, digugurin, itu dosa semakin berkembang. Padahal untuk mencapai rahmat Allah, Allah katakan mudah untuk menuju jalan itu, sangat mudah. Tapi kau jangan sampai lalai, kau jangan sampai kufur, kau jangan sampai meniadakan bahwa Allah itu tangan kanan itu lebih panjang daripada tangan kirinya. Rahmatnya itu lebih besar, lebih cepat, lebih kuat datangnya daripada azabnya. Nanti kau akan merasakan kesungguhan di jahanam itu, kau akan rasakan juga di dunia. Jadi kau berlatih itu sebelum masuk jahanam, kau latihan dulu di dunia. Sumuk, serba salah, mau berbuat A salah, berbuat B salah, berbuat C salah, berbuat D salah. Akhirnya jatuh lagi ke narkoba, akhirnya jatuh lagi ke minuman keras, akhirnya jatuh lagi kepada berzina, akhirnya jatuh lagi kepada perjudian, akhirnya jatuh lagi kepada hal-hal yang melalaikan hidup kita sehari-hari. Salah satu obat untuk menghalau kesungguhan itu yang tidak akan kita dapatkan, insya Allah, adalah dengan cara berpikir positif selalu, baik itu kepada hubungan kita kepada hablum minallah maupun kepada hablum minannas, baik kepada Allah maupun kepada manusia. Berpikir positif saja dahulu. Memang kalau kau merasakan kesungguhan, kesejukan itu tidak ada, kau tidak dapat rasakan. Jangan patokan kesejukan, kelapangan, kenikmatan itu patokannya uang. Kalau sudah seperti itu sulit. Akhirnya kau nanti akan menghalalkan segala cara. Jatuhnya bukan lagi levelnya ini, lebih tinggi lagi jatuhnya. Tidak mendapat kesejukan, ini ada lagi nih level-level neraka yang luar biasa dahsyatnya, jauh. Dan puncaknya adalah ketika engkau tidak sadar akan kejahatanmu, kau tidak sadar akan kebiadabanmu, kau tidak sadar akan kegenosidaanmu. Itu udah luar biasa lagi, lebih dalam lagi daripada tidak mendapat kesejukan kau di kelak di jahanam. Allah memastikan bagi mereka yang melampaui batas kemaksiatan di dalam hidupnya, mereka akan tinggal di sana dalam masa yang lama, yaitu di jahanam. Mereka tidak akan merasakan kesejukan dan tidak akan pula mendapat minuman. Obat dari tidak sejuk itu adalah minuman. Kepanasan, kegerahan, kalau kita minum itu luar biasa nih. Alhamdulillahirabbil alamin.